Perasaan itu saya tidak bisa lagi melukiskannya, Pak. Sedih, marah, takut, bingung. Banyak sekali pertanyaan yang ada di pikiran saya. Sampai rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Hai Healthies, selamat pagi. Hari ini saya bersama Ibu Sarmila, seorang penderita ODIF yang berjuang terus selama ini untuk melakukan pengobatan sehingga kelihatan beliau sehat sekali. Bu Sarmila, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Healthies, kita punya 570.000 kasus HIV di seluruh Indonesia dan setiap tahunnya bertambah 25.000 kasus. Berita baiknya adalah kasus-kasus tersebut selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kita bandingkan dari tahun 2010 hingga sekarang, penurunannya sudah lebih dari 50%. Hari ini saya bersama Bu Mila. Bu Mila ini adalah seorang ODIF yang akan memberikan sharing pengalaman, baik itu berhadapan dengan aktivitas sehari-hari, bagaimana beliau mengobati kasus HIV-nya, dan yang paling penting menghapuskan stigma masyarakat sehingga beliau bisa diterima secara inklusif di masyarakat, bisa bekerja dengan normal, bisa melakukan aktivitas dengan baik, dan bisa membina keluarga yang sehat. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Sarmila. Saya berusia 40 tahun, seorang ODIF dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama saya perempuan dan anak kedua saya laki-laki. Anak yang pertama lahir pada tahun 2006 dan anak yang kedua lahir pada tahun 2009. Nah, awalnya anak saya yang pertama lahir dalam keadaan sehat dan memiliki tumbuh kembang yang baik. Namun, anak yang kedua lahir dengan memiliki kondisi kesehatan yang berbeda daripada anak yang pertama. Anak saya yang kedua sering mengalami demam, diare, dan memiliki kesehatan yang lebih lambat daripada anak yang pertama. Dahulu saya menganggap ini wajar dan biasa. Nah, saya mengetahui status HIV itu Bapak tahun 2012. Saat itu suami saya sedang menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas 2A Jambi. Jadi saat menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas 2A Jambi, dites HIV. Setelah mendapatkan hasil, suami saya menghubungin saya dan menyampaikan bahwa hasil tes HIV beliau menunjukkan positif HIV. Awalnya saya tidak percaya dan terkejut dengan informasi ini. Namun keesokan harinya saya mendapatkan komunikasi dari pihak lapas bahwa hasil HIV suami saya adalah positif. Dan saya disarankan untuk datang ke Lapas Jambi. Saya datang bersama anak-anak saya untuk melakukan, saya datang bersama anak-anak saya untuk ke Lapas Jambi dan bertemu dengan pihak lapas dan suami. Di sana saya mendapatkan konseling dan diarahkan untuk melakukan tes HIV. Setelah mendapatkan hasil saat itu Pak, saya melihat hasilnya itu dan diberitahu bahwa hasil saya menunjukkan positif HIV. Anak yang kedua dinyatakan negatif, anak yang pertama dinyatakan negatif, sedangkan anak yang kedua dinyatakan positif. Ya. Perasaan itu saya tidak bisa lagi melukiskannya Pak. Sedih, marah, takut, bingung. Banyak sekali pertanyaan yang ada di pikiran saya. Sampai rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Mengapa harus saya? Mengapa harus anak saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana keluarga bisa menerima saya? Dan bagaimana apakah saya bisa hidup lebih lama lagi untuk melihat anak-anak saya bahagia? Setelah saya tenang, saat itu saya diberikan konseling kembali oleh dokter di lapas. Saya diberikan motivasi dan diarahkan untuk ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Jadi kelihatan nih dari cerita ibu, memang ibu ketakutan, Ya. kecewa, hancur dan sebagainya. Ya Pak. Saya punya data bahwa 13% masyarakat itu mengalami diskriminatif dan 60% diantaranya menyembunyikan status HIV-nya
dari pasangannya. Tapi ternyata ibu terbuka dengan pasangan, kemudian terbuka dengan pengobatan, dan apa menjadi motivasi ibu untuk tetap berobat, kontrol teratur, dan tidak menyembunyikan status ibu sebagai HIV? Stigma-stigma apa saja yang selama ini ibu alami sebagai ODIF? Ya, kalau selama saya eh, dalam perjalanan hidup saya menjadi seorang ODIF, banyak pengalaman yang saya rasakan. Dari mulai rasa ketakutan, kesedihan, dan stigma masyarakat. Nah, bahkan beberapa yang saya alami Pak itu terjadi pada tahun 2014. Saat itu suami saya meninggal dunia dan meninggal karena TB. Terdeteksi TB setelah di dalam lapas dan keluar lapas itu karena pengobatannya tidak patuh, sehingga setelah 7 bulan keluar dari lapas beliau meninggal dunia. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya terkait penyebab meninggal suami saya. Dan pertanyaan ini mengaitkan dengan hubungannya dengan HIV. Saya sangat sedih sekali karena setelah dari pertanyaan tersebut, warga mulai menjauhi saya dan berhati-hati saat berinteraksi dengan saya. Perasaan ibu ketika dijauhi warga, apakah ibu memang kemudian menyingkir atau justru ibu merangkul mereka untuk mengerti status ibu sebagai ODIF? Ya, saat itu saya harus bangkit menjadi kuat Pak, untuk semangat. Karena saya yakin stigma-stigma yang saya alamin ini, baik itu dari warga maupun dari keluarga, bahwa mereka itu sebenarnya bukan kebencian yang ada dari mereka, tapi karena ketakutan ini terjadi karena ketidaktahuan terkait dengan info HIV. Ini Pak, jadi kalau dari beberapa pengalaman itu, saya menjadikan ini motivasi buat saya. Saya harus bangkit dan harus kuat, karena saya juga harus menghidupin anak-anak saya. Itu yang saya lakukan, Pak. Saya mengapresiasi luar biasa perjuangan ibu setelah ibu menderita HIV ini dan mau muncul di tengah publik dalam acara podcast ini. Apa yang menjadi motivasi ibu sehingga ibu mau muncul sebagai ODIF dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung? Ya, kalau untuk mengapa saya mau hadir di publik untuk memberikan podcast ini, bahwa saya tidak takut dengan isu yang beredar, karena saya sudah berani menunjukkan jati diri saya bahwa saya seorang ibu yang positif HIV, dan ini menjadi motivasi kepada teman-teman bahwa orang yang hidup dengan HIV itu bisa sehat, bisa berdaya, dan bisa bekerja. Bahkan saat ini saya bekerja seperti layaknya orang lain. Saya melakukan aktivitas bekerja, merawat anak, terus juga bersosialisasi dan berkontribusi di masyarakat. Ya, kita tahu bahwa tadi ibu punya 2 orang anak. Yang satu menderita HIV, yang satu tidak menderita HIV. Ini kabar baik bagi para healthies bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil, dan ibu hamil ini bisa dicegah untuk tidak kena HIV anaknya kalau dilakukan pengobatan dini. Ibu pernah mendengar itu? Ya, kalau untuk anak yang dilakukan pengobatan ya Pak ya, terkait dengan program PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak, ini memang sudah dilakukan. Dan kalau kembali kita ulang, saya berkaca pada diri saya sendiri karena ketidaktahuan saya, dan saya merasa dan saat itu belum ada program ibu hamil untuk tes HIV, sehingga saya melahirkan anak yang positif. Merawat anak yang positif itu berbeda dengan merawat anak yang negatif. Namun saya tetap semangat. Nah, untuk program pencegahan dari ibu ke anak ini di lapangan sering diketahui oleh masyarakat, dan bahkan ini juga teman-teman yang melakukan program pencegahan penularan dari ibu ke anak itu hasilnya adalah negatif. Ibu sudah berapa lama menderita HIV? Saya mengetahui status HIV tahun 2012, namun saya konsumsi ARV tahun 2017.
Sedangkan anak saya yang laki-laki konsumsi ARV tahun 2019. Jadi ibu sudah hampir 12 tahun menderita HIV. Iya, Pak. Sekarang ibu bisa bekerja dengan normal. Pekerjaan ibu apa, Bu? Ya, saya sekarang bekerja di Yayasan Kanti Sahati Sejati di isu penanggulangan HIV/AIDS dan memberikan edukasi kepada teman-teman komunitas. Iya. Kemudian ibu lihat bahwa 13% dari populasi masyarakat masih memberikan stigma negatif bagi penderita HIV. Sebenarnya penularannya kan nggak langsung, tapi melalui mekanisme khusus hubungan seksual, kemudian menggunakan jarum suntik yang sama, dan sebagainya. Itu ibu berikan informasi kepada masyarakat nggak? Sehingga masyarakat itu mengerti bahwa jabat tangan, memakan makanan satu piring, itu tidak menyebabkan proses penularan. Selama ini pengalaman ibu bagaimana? Ya, Pak. Jadi kalau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan tentunya teman-teman komunitas yang hasilnya negatif itu sudah diberikan, baik itu melalui informasi langsung ataupun melalui dari media sosial. Dan mereka menganggap memang HIV itu menular melalui jabat tangan, melalui jabat tangan, berpelukan, menggunakan alat makan bersama, menggunakan toilet dan menggunakan fasilitas umum. Nah, ini paradigma yang keliru, Pak, yang didengar oleh masyarakat sebenarnya. Dan kami sudah mencoba memberikan edukasi di beberapa wilayah pun kita sudah melakukan edukasi ini, Pak. Walaupun itu melalui tatap muka maupun dari media sosial. Dan bahkan hari ini ya, Pak, ya. Iya. Jadi saya teringat beberapa saat yang lalu seorang pasien saya, istrinya menderita HIV positif. Kemudian suaminya itu HIV-nya negatif. Mereka punya anak, HIV-nya positif. Dan mencermati hal ini, ibu tentu banyak sebagai aktivis mengetahui bahwa kalau kita menderita HIV, belum tentu pasangan kita juga menderita HIV. Gimana komentar ibu? Ya, kalau untuk notifikasi pasangan ya, Pak, ya. Iya. Jadi kalau suaminya, ya istrinya positif, suaminya negatif. Iya. Jadi kalau komentar, pengalaman saya memiliki, walaupun saya positif HIV, saya memiliki pasangan yang negatif. Jadi karena edukasi yang benar, terus juga saya mengkonsumsi ARV secara patuh dan rutin, sehingga saat ini kami hidup bahagia. Ibu selama pengobatan ini menggunakan pembiayaan mandiri atau menggunakan pembiayaan dari pemerintah? Ya, kalau untuk saat ini kita menggunakan pembiayaan mandiri, Pak, artinya BPJS yang berbayar. Oh, BPJS. Iya. Jadi BPJS bisa melayani HIV. Ya. Healthies bahwa penanggulangan HIV ini sudah menjadi salah satu prioritas dari Kementerian Kesehatan karena kita ingin lakukan triple zero. Zero tidak ada penularan, zero kematian, dan zero stigma. Ibu pernah dengar itu? Ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang 3 zero tersebut? Ya, jadi kalau untuk mencegah zero kematian dan zero stigma ya, Pak, ya. Memang dilakukan selama ini memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman semua. Dan saya menjadikan motivasi kepada teman-teman bahwa ODA atau ODIF yang hidup dengan HIV itu bisa sehat dan berdaya. Dan sampai saat ini pun karena saya teratur mengkonsumsi ARV, terus juga melakukan tes Viralut, hasil tes Viralut saya menunjukkan tidak terdeteksi atau tersupresi. Itu, Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat berapa lama? Wah, alhamdulillah, Pak. Hati saya sangat-sangat senang. Yang paling saya kagumi adalah, Pak, pasangan saya itu hasilnya negatif. Artinya kalau saya sudah tidak bisa menularkan lagi ke pasangan, menjadi kebanggaan dalam diri saya. Ya, kemudian di beberapa tempat penderita HIV ini jarang diterima di masyarakat dalam sosialisasi. Apa tips Ibu untuk penderita HIV dan edukasi Ibu kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mau menerima penderita HIV dan penderita HIV ini
juga tidak malu-malu beraktivitas sosial di masyarakat? Apa perlu disembunyikan atau terus terang kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui? Ya, sebenarnya Pak, dukungan yang dibutuhkan oleh ODIF adalah penerimaan, eh, apa yang dibutuhkan oleh ODIF adalah dukungan, penerimaan, dan kasih sayang. Dengan dukungan ini, ODIF dapat hidup lebih sehat, lebih teratur mengkonsumsi ARV, dan menjalani hidup seperti biasanya, seperti orang lain. Ya, kami mendapatkan data bahwa 90% dari penderita HIV yang menggunakan obat viral negatif. Ini adalah berita gembiranya. Dan banyak tetapi di antara mereka yang tidak melakukan pengobatan teratur. Kira-kira apa sih yang ada di dalam jalan proses berpikir penderita HIV yang tidak menjalani pengobatan teratur? Jadi di pengalaman cerita ibu terhadap penderita HIV yang lain itu apa kira-kira penghambatnya? Ya, kalau dari pengalaman saya, mengapa teman-teman tidak mau melakukan atau mengkonsumsi ARV secara teratur? Biasanya yang terjadi ada sisi dari stigma yang dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bosan mengkonsumsi ARV. Ini bagi teman-teman yang sudah konsumsi ARV yang sudah lama. Tapi kalau yang baru, masa penerimaan, Pak. Jadi kalau untuk saya berkaca pada diri saya sendiri, pada saat saya mengetahui status HIV saya merasa takut, sedih, dan bingung. Nah, ketika inilah dukungan dibutuhkan. Dan kalau seandainya dukungan ini dapat diberikan, akhirnya saya makin semangat untuk mengkonsumsi ARV. Nah, tapi bagi orang yang sudah lama, ini juga sering terjadi malas mengkonsumsi ARV karena mereka merasa sudah bosan untuk mengkonsumsi ARV. Nah, sebagai aktivis yang bergerak di bidang isu penanggulangan HIV, kami memberikan edukasi kepada teman-teman untuk tetap selalu mengakses ARV secara rutin. Karena dengan mengakses ARV, hasil viral load akan menjadi tersupresi atau tidak terdeteksi. Dari beberapa data yang masuk kepada kita, informasi langsung, pendekatan langsung, dan melalui kuesioner, itu banyak minum ARV takut karena efek samping. Apakah Ibu mengalami efek samping selama ini dalam mengkonsumsi ARV? Ya, untuk awal-awalnya dari tahun 2017, Pak, saya mengkonsumsi ARV, itu ada efek samping. Jadi tidak hanya kita kayak makan permen tidak merasakan asam gitu ya, itu tidak begitu. Saya merasakan awal-awal mengkonsumsi ARV itu mual, pusing, itu biasa. Nah, setelah lama-kelamaan saya terus mengkonsumsi, akhirnya efek samping itu juga sudah tidak saya rasakan. Jadi ternyata data juga menunjukkan bahwa kalau penderita ODIF minum ARV, 95% setelah itu maka viral load-nya bisa tersupresi. Gitu kan? Dan ini harus kita sosialisasikan bersama Ibu Salimah yang datang pada hari ini yang menyampaikan pengalaman langsung bagaimana berjuang menghadapi ARV hingga berapa tahun tadi sejak terdiagnosis? 2012 terdiagnosis. 2012 berarti 2019. sudah 14 tahun. 14 tahun Ibu sehat, seger, dan masih bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa penderita ODIF. Hal apa yang Ibu hindari dalam pengobatan ARV ini sehingga Ibu tetap bisa sehat? Ya, hal-hal yang saya hindari adalah jangan sampai putus ARV. Saya harus tetap rutin mengkonsumsi ARV, walaupun bagaimana, apapun yang terjadi, saya menganggap bahwa ARV ini adalah vitamin saya yang harus saya konsumsi setiap hari. Saya harus disiplin waktu. Kalau waktunya jam 9 malam, artinya setiap jam 9 malam saya sudah harus mengkonsumsi ARV. Ini yang menjadikan saya motivasi. Selain itu juga Pak, mengapa saya bisa teratur mengkonsumsi itu karena dukungan dari petugas layanan, dukungan dari teman pendukung sebaya, kelompok dukungan sebaya, bahkan keluarga, itu membuat saya semangat untuk terus rutin dalam mengkonsumsi ARV dan menjalani kehidupan. Begitu Pak. Jadi kalau untuk healthies yang belum terlalu familiar dengan ARV itu antiretroviral.
Antiretroviral ini digunakan untuk penderita HIV sebagai pengobatan utama. Dan ternyata Ibu Salimah membuktikan bahwa penggunaan ARV yang benar membuat Ibu tetap sehat selama 14 tahun Ya. hingga saat ini. Ada nggak sih ketakutan yang Ibu rasakan selama ini walaupun Ibu sudah terbiasa menggunakan ARV, hidup normal di tengah masyarakat, tanpa stigma yang berarti, tapi ada nggak ketakutan di hati Ibu ketika Ibu menderita HIV ini? Kalau untuk awal-awalnya saya merasakan takut, sedih, cemas terkait hal ini. Saya juga harus memikirkan bagaimana masa depan saya dan anak saya. Namun makin kesininya, apalagi sudah lama ya Pak ya, dari tahun 2012. 12. Dan masa-masa itu hampir saya merasakan lupa gitu, bagaimana sih merasakan masa lalu itu. Jadi war history-nya itu hampir nggak ketemu lagi. Jadi kalau sekarang saya sudah tidak ada masalah, saya sudah semangat dan saya bahkan sudah berani duduk di sini. Begitu Iya, Pak. dengan duduk di sini, Ibu memberikan jawaban stigma kepada masyarakat bahwa stigma tidak perlu, penyakit HIV bisa disupresi, hingga yang mungkin paling penting adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder sebagai salah satu pemberat penyakit HIV. Ibu melakukan pencegahan penyakit sekunder untuk pengobatan HIV ini atau gimana? Ya, kalau untuk pencegahan saya tetap rajin Pak untuk melakukan tes terkait dengan penyakit lainnya, dan tidak hanya itu juga saya juga rajin membawa pasangan saya untuk melakukan tes HIV di layanan kesehatan. Karena saya pikir untuk hal tersebut ini sangat baik dilakukan. Karena kalau saatnya dilakukan selama persistem dan pasangan kita menjadi negatif, ini juga akan menjadi suatu kebanggaan. Begitu Pak. Ya, kelihatannya Ibu sudah semakin ceria, mau datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa penderita HIV atau ODIF itu bisa hidup sehat, bisa hidup bahagia, bisa hidup senang, tanpa stigma yang berarti, kemudian bisa melakukan aktivitas secara inklusif di masyarakat, dan ternyata Ibu juga tetap sehat-sehat saja, tidak menulari orang lain, karena suaminya tetap negatif. Kemudian berita baiknya bahwa mulai sekarang kita harus menghapuskan stigma pada penderita HIV agar mereka tetap hidup di masyarakat dengan tenang, mereka hidup bisa melakukan pengobatan, dan semua pengobatan kan dibiayai oleh pemerintah ya Bu ya. Ibu nggak pernah beli obat-obat kan? Enggak. Nggak pernah obat, kita support terus kepada masyarakat penderita HIV. Jadi healthies, bagi mereka yang mempunyai resiko HIV, segeralah ke dokter atau fasilitas kesehatan untuk didiagnosis secara cepat, menggunakan ARV secara baik, dan hasilnya seperti Ibu Salimah, sehat, ceria, berdedikasi, lepas dari stigma, dan insya Allah bisa berumur panjang seperti Amin. orang-orang yang lainnya. Amin. Nah Ibu, ada nggak pesan Ibu terakhir kepada para healthy supaya kehadiran Ibu di sini bisa bermanfaat untuk para healthy di seluruh Indonesia? Ya, bagi masyarakat Indonesia, yang pertama jangan takut untuk melakukan tes HIV, segera mengetahui status itu lebih baik dan segera mendapatkan pengobatan. Yang kedua, cari informasi yang benar dari sumber-sumber yang terpercaya, bukan dari mitos atau stigma yang beredar. Dan yang ketiga, sayangi ODIF, beri empati dan simpati, jangan menjauhi, jangan menghakimi. Terima kasih Ibu Salimah sudah hadir di acara Kemenkes Podcast pada hari ini. Semoga Ibu bisa terus sehat, keluarga Ibu bisa terus sehat, Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, dan Ibu selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ibu Salimah.